Welcome to my channel, Zaraicha. Di video kali ini aku mau ajak kalian untuk jalan-jalan di kota Şanlı Urfa, di mana kota ini disebut dengan kota para nabi yang berada di bagian tenggara Turki. Kenapa sih kota Şanlı Urfa ini dijuluki kota para nabi? Karena kota ini dianggap sebagai tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita ketahui, Nabi Ibrahim juga disebut dengan Bapak para nabi. Dan di kota ini pun Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar oleh Raja Namrud. Selain itu, di sini juga tempat tinggal Nabi Ayub beserta makam Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya Sayyidah Rahimah, dan juga makam Nabi Ilyas alaihissalam. Buat yang penasaran, tonton videonya sampai akhir ya. Jadi sekarang kita lagi mau nunggu karena kita akan ada penerbangan lagi nanti di jam 2 atau jam 1 siang untuk ke Şanlı Urfa. Ini suasana bandaranya seperti ini. Untuk bandaranya ini lumayan kids friendly. Balikin depositnya troli. Kenapa nggak keluar? Masih lagi, ayo. 40 tuh nggak ada ya? Jadi kalian nggak usah khawatir. Jadi ini uang kita kembali lagi 95 lira. Dari Bandara Istanbul ke kota Şanlı Urfa sekitar 45 menit lewat udara atau pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau on the way ke Şanlı Urfa dari Istanbul. Jadi ini kita dikasih roti. Sepertinya rotinya enak karena dalamnya tuh ada kejunya gitu. Ukuran rotinya juga lumayan besar. Ini sih kenyang sih, makan satu roti aja. Dan aku request minumnya susu. Oke, aku mau makan aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata rasa rotinya enak dong. Ini dalamnya ada keju, ada semacam beef gitu, dan tomat. Perjalanan udara kali ini cukup sedikit menantang karena pesawatnya lumayan goyang gitu loh, turbulence. Nih aku tunjukin perjalanan udara yang cukup goyang ini. Oh ya, selama perjalanan aku sempet salah fokus gitu karena aku lihat pemandangan Turki dari atas yang Masya Allah, Tabarakallah.
Aku lihat banyak banget wilayah-wilayah yang gak ada penghuninya dan lumayan gersang, tapi mereka bisa menjadi salah satu negara maju. Sedangkan negara Indonesia tercinta yang sumber daya alamnya sangat kaya justru malah titik-titik-titik. Isi sendiri aja ya. Alhamdulillah udah sampai Sanli Urfa. Ini kebetulan bandaranya kecil dan di sini kita lagi mau coba tanya naik bus atau naik taksi ke arah hotel. Tapi ternyata perbandingan harga taksi dan juga bus itu jauh banget bedanya. Jadi aku saranin kalau kalian ke Sanli Urfa, kalian naik bis aja. Nanti di video selanjutnya insya Allah aku akan review atau kasih rekomendasi salah satu hotel yang berada di Sanli Urfa. Jadi hari ini kita mau on the way ke Balikligol, dimana itu tempat yang historinya itu tentang Nabi Ibrahim yang dibakar sama Raja Namrud, dan itu nanti air itu bakalan berubah gitu, apinya bakalan berubah jadi air. Ikutin terus vlog dari aku. Ini nyebrangnya harus hati-hati karena mobilnya tuh ngebut-ngebut banget gitu loh, lebih ngebut daripada di Sumatera, Jakarta. Nama tempat ini kalau aku translate ya, ini tuh lapangan Hasimie gitu. Hotel kita tuh ada di situ. Ini kita lagi jalan. Masjidnya cantik banget, Masya Allah, walaupun kayak cuma di pinggir jalan gitu. Tapi ini benar masjid nggak ya? Kayaknya sih ya, ini masjid. Terus ada Hotel Istiqlal. Jarak dari hotel menuju Balikligol itu sekitar 18 menit kalau jalan kaki, dan kita melewati pasar-pasar yang nggak tahu kenapa aku suka banget suasana pasarnya. Ini tuh nggak tahu apa, cuma jadi kayak cantik, jadi unik, autentik gitu. Terus di sini juga ada piring-piring pajangan. Aku lupa mau beli atau mau nanya-nanya di sini. Terus ini juga ada semacam kacang-kacangan gitu. Terus ini juga ada semacam busway gitu di sini. Oke, perjalanannya cukup menyenangkan dan tidak terasa tiba-tiba kita sampai di Balikligol gitu. Di pinggir pasar ada masjid yang lorong gitu, sepertinya ini tuh masjid tua, tapi sayangnya kita nggak sempat masuk ke dalam karena ini hari Jumat, jadi Mas Dika ngejar sholat Jumat gitu. Dari hotel kita tuh kan tinggal jalan kaki aja. Tinggal jalan kaki ke sejarahnya Nabi Balikligol, sejarahnya Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud.
Nah, tadi kita ngelewatin pasar-pasar tua, masjid tua. Jadi Nah, keren. dari jaraknya dari hotel tuh deket banget, tinggal jalan kayak bazar. Gak jauh dari masjid tadi, ini ada Masjid Hasan Pasa yang dibangun pada abad ke-15 oleh penguasa Akoyun Uzun Hasan. Untuk masjid ini Masya Allah sejuk, rindang, banyak pepohonan, dan masjidnya juga sangat bersih. Di halaman masjid ini juga terdapat menara, dan katanya air dari Danau Halil Ur-Rahman mengalir melalui halaman masjid ini. Belum ke Balik Ligol, aku saranin sih kalian untuk mampir ke masjid ini. Selama perjalanan kita dibuat takjub sama arsitektur bangunan-bangunan masjid-masjid yang menurut aku ini tuh bagus banget, unik, penuh sejarah. Ini ada petunjuk kalau di lokasi ini terdapat gua Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Ada Danau Halil Ur-Rahman, ada Danau Zelihah. Pokoknya nanti next video aku akan kasih tahu aku nginep di hotel apa, karena menurut aku ini worth it, recommended, lokasi strategis dekat dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh ya, sebelum ke Balik Ligol, kita mau ke tempat yang paling penting yang wajib dikunjungi kalau kalian lagi ke Sani Ulfa, yaitu gua tempat Nabi Ibrahim alaihissalam lahir. Di depan ini adalah gerbang pintu masuk untuk kita ke guanya. Untuk gerbangnya cukup panjang karena di dalamnya juga terdapat masjid. Di sini ada keran air atau tempat wudhu dan airnya tuh bisa diminum gitu. Nah, jadi ini tempat wudhunya di dekat gerbang masuk. Oh, ini sejuk banget suasananya di sini. Gua yang diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi Ibrahim ini berdekatan dengan Masjid Mevlidi Halil. Sebelum masuk goanya, ini aku lagi kasih makan burung dulu. Untuk pakan burungnya itu bayar seikhlasnya, dan sama penjualnya disarankan ketika kita lagi ngasih makan burungnya itu, kita tuh sambil berdoa atau sambil berzikir, sambil berselawat. Pemandangan yang di atas batu-batuan itu, dulu di sana tuh banyak banget patung-patung berhala, patung-patung milik Raja Namrud. Nah, ini masjidnya, terus ini gerbang yang tadi kita lewatin, jadi kayak ada 2 gerbang gitu. Untuk masjidnya, arsitekturnya tuh bergaya Ottoman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk ke dalam goa tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Sedikit cerita kenapa Nabi Ibrahim dilahirkan di goa ini. Pada zaman itu, para dukun memberitahukan kepada Namrud bahwa pada tahun tersebut akan lahir seorang anak yang akan menyebabkan Namrud binasa dalam tangannya. Mendengar kabar tersebut,
Namrud memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir pada tahun itu harus disembelih. Dia pun memerintahkan semua laki-laki menjauhi istrinya dan dia menugaskan seorang penjaga bagi setiap rumah. Sehingga ibu Nabi Ibrahim alaihissalam pergi karena takut anak yang ada dalam kandungnya akan disembelih. Akhirnya masuk ke dalam gua ini. Nah, disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan. Masuk ke dalam goanya ini kita nunduk dan disarankan untuk keluar dari goa tersebut itu jalan mundur. Oke, langsung aja kita masuk. Dan disinilah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dan disembunyikan oleh ibundanya dari Raja Namrud. Ketika masuk ke dalam goa ini, sebaiknya kita memanjatkan doa ataupun sholat sunnah di sini, karena di goa ini pun kita difasilitasi sajadah atau karpet untuk kita sholat. Bahkan di sini pun ada juga air yang bisa kita gunakan untuk minum atau berwudu, tapi memang kalau wudu di sini tuh agak sulit ya, jadi kayak untuk cuci muka aja mungkin. Jadi kalau bisa saran aku ketika sebelum masuk ke goa ini tuh kita udah wudu dulu di luar. Waktu itu kita nggak sempet masuk ke dalam masjidnya karena ngejar waktu sholat Jumat Masdika. Jadi ini kita benar-benar sempet-sempetin untuk datang per tempat gitu. Dan di sini juga ada tempat atau makam ulama-ulama lokal. Makam ini tuh bersebelahan dengan goa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini pun terdapat beberapa peninggalan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotoğraf çekmek istiyorsan çek. Sakın dışarı bulursun. Bekle devam etsin. Çizmek falan gerek bu da abi. Girerken çıkarken kıyafetlerimize dikkat ediyoruz. Manevi kablo olduğu için çarpmıyoruz. Eşarplarımızı tek şey yapıyoruz, giyiyoruz. Ini pintu keluar doang. Jadi yang ini tuh tempat Nabi Ibrahim.
Oke, jadi ini kita menuju Balik Ligol. Balik Ligol merupakan kolam ikan yang dianggap suci dan diyakini sebagai tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam lemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud yang sangat kejam. Peristiwa ini dikarenakan Raja Namrud murka oleh Nabi Ibrahim karena berani menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan para kaumnya. Itu adalah ketapel raksasa di mana Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kolam Balik Ligol ini, dan itu tuh kayak jaraknya tuh lumayan jauh gitu loh guys. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud beserta kaumnya, nah Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan mengubah kobaran api itu menjadi air, sehingga cekungan air itu tuh sekarang dipercaya sebagai danau yang disebut juga Balik Ligol in Pool of Abraham. Kolam Balik Ligol ini juga terdapat banyak ikan, di mana ikan tersebut merupakan alat pembakarnya, kayak semacam kayu-kayunya itu diubah sama Allah menjadi ikan. Masya Allah. Sebenarnya di daerah sini ada satu kolam lagi yang bernama Kolam Ain Zaliha, di mana Zaliha ini adalah putri dari Raja Namrud. Putrinya pun takjub melihat mukjizat Nabi Ibrahim karena selamat dari kobaran api. Lalu dia juga ikut melompat ke dalam api dengan selamat, yang membuat Raja Namrud marah dan mencoba membunuhnya. Dengan suara lantang, putri Raja Namrud ini bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apa gerangan yang terjadi? Mengapa api tidak mampu membakarmu?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Barang siapa yang lisannya mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dan hatinya mengenal Allah, maka api tidak akan membakarnya." Lalu setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Ucapkanlah tiada Tuhan yang pantut disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala." Setelah itu barulah masuk ke dalam api. Dari kejadian tersebut, akhirnya putri Raja Namrud ikut bersama Nabi Ibrahim, di mana beliau percaya bahwa adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya TV. Itu dia perjalanan aku di Balik Ligol, di tempat sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Next video aku bakalan ajak kalian semua jalan-jalan atau ziarah ke Nabi Musa alaihissalam beserta istrinya dan juga Nabi Ilyasa. So, tungguin video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangannya bagus banget.